Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita terdapat berkumpul di kampus yang sangat kita cintai ini. Seterusnya, salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Ibu Dr. Anda Erianti MPD dan Bapak Dr. Mario Febrian MPD. Baiklah, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tengku Imam Mahendra dengan NIM 2298283. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar dengan judul Seminar Analisis Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 2 Kamangge. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari pendidikan jasmani penting untuk mengembangkan fisik, sosial dan emosional. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental serta emosional. Seterusnya yaitu dalam observasi, siswa kurang aktif dan sering kelelahan, dan pada waktu istirahat siswa sering mengalami kelelahan, sepertinya kurang aktivitasnya, dan itu pun tidak dalam jam istirahat, itu dalam jam olahraga pun mereka juga gitu. Banyak yang tidak bersemangat dalam berolahraga, banyak yang bermalas-malasan, banyak yang cuma melihat saja. Selanjutnya itu indikasinya terletaknya kebugaran jasmani. Selanjutnya itu batasan masalah. Fokus pada kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 2 Kamangge, Kabupaten Agam. Selanjutnya rumus masalah. Bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 2 Kamangge? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa di SMP Negeri 2 Kamangge. Selanjutnya itu manfaat penelitian bagi penulis. Bagi penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana serta pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Bagi guru dapat menggunakan skripsi untuk mengembangkan proses pendidikan jasmani sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Sedangkan bagi siswa, untuk bahan masukan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebugaran jasmani. Sebenarnya itu kajian teori. Kajian teori itu yang pertama itu ada pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan efisien dan tanpa merasa lelah berlebihan. Dengan kata lain, kebugaran jasmani merupakan kondisi tubuh yang mampu berfungsi dengan baik dalam aktivitas fisik tanpa merasa capek atau terbatasnya. Sedangkan menurut Muhajir 2014, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang sering diberikan tubuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani yang pertama yaitu kemampuan kardiovaskular, yang kedua kemampuan otot, yang ketiga komposisi tubuh, yang keempat ada fleksibilitas, yang kelima keseimbangan, keenam kecepatan, tujuh kekuatan, delapan daya tahan, sembilan koordinasi, kesepuluh ketangkasan. Selanjutnya yaitu fungsi kebugaran jasmani. Fungsi kebugaran jasmani memiliki banyak fungsi penting bagi kesehatan dan
secara umum fungsi kebugaran jasmani dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan mental, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang pertama yaitu genetik atau bawaan, yang kedua usia, pola hidup, olahraga atau latihan, gizi, lingkungan, dan teknologi. Selanjutnya itu manfaat menjaga kebugaran jasmani. Manfaatnya yang pertama menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan badan, berat badan. Yang ketiga memperbaiki suasana hati. Yang keempat mengontrol kadar gula darah. Yang kelima mengurangi stres dan depresi. Yang keenam mengurangi risiko kardiovaskular. Yang ketujuh meredakan rasa sakit. Yang delapan menyehatkan sistem kerja otak. Yang ke-9 memperpanjang usia. Yang ke-10 menyehatkan kulit. Selanjutnya itu ada 8 konsep. Tingkat kebugaran jasmani memiliki 5 tes. Yang pertama itu N&A Coordination Test. Yang kedua SNAP Test. Yang ketiga Standing Board Jump Test. Yang kelima Bib Test. Yang kelima Bib Test. Sudah itu metodologi penelitian. Jenis penelitian itu menggunakan metode deskripsi untuk mendeskripsikan keadaan kebugaran jasmani siswa di SMP Negeri 2 Kamamage. Selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di SMP Negeri 2 Kamamage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Instrumen penelitiannya ada 5. Yang pertama adalah melakukan tes TKSI Kemendikbud, yaitu dengan fase D, itu anak SMP. Yang pertama ada tesnya dan koordinasi tes. Yang kedua SNAP test. Yang ketiga Standing Board Jump test. Yang keempat T-test. Yang kelima Bib test. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tes, yaitu serangkaian alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. Dan tes yang saya gunakan adalah TKSI Kemendikbud fase D. Selanjutnya itu teknik analisis data. Saya memakai statistik deskriptif, yaitu dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%. P adalah presentase hasil yang dicari, F frekuensi, N jumlah personel. Baiklah, mungkin sekian presentasi proposal seminar dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.